Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Maulana Akbar Wibowo dari Fakultas Teknik Program Studi S1 Elektro. Tentang diri saya, pertama, saya adalah seorang lulusan SMK tentunya. SMK saya di SMK Negeri 1 Singosari, dan saya sewaktu SMK mengambil jurusan teknik otomasi industri, dan tujuan utama saya mengambil prodi ini adalah tentunya untuk lebih mengembangkan soft skill serta hard skill saya di bidang elektro, baik itu harus lemah maupun harus kuat. Saya sendiri sudah memikirkan secara matang-matang tentang studi yang akan saya jalani selama saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Saya mengambil prodi ini juga dikarenakan menurut saya setiap perkembangan yang ada pasti akan sangat amat memberikan saya pelajaran baru, ilmu baru, serta relasi dan networking baru yang akan menunjang karir serta masa depan saya. Untuk apa saja yang sudah saya dapat di SMK, sewaktu SMK saya mendapatkan banyak hal. Di jurusan saya otomasi industri, saya mendapatkan berbagai macam ilmu tentang elektro itu sendiri. Karena pada dasarnya pada SMK saya mempelajari otomasi industri ini merupakan jurusan di mana kita mempelajari tentang IoT tentunya, PLC, pneumatik, serta panel daya, panel kontrol, dan instalasi. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya menempuh pendidikan di SMK saya, yang menurut saya sangat amat membantu saya dalam lebih mendalami ilmu di bidang ini. Dan juga menurut saya dengan saya mengambil jalan untuk berkuliah di Universitas Negeri Malang, mohon maaf saya pilek lagi, kurang enak badan. Menurut saya itu akan sangat amat membantu, dan tentu saja mungkin banyak hal juga dari keputusan saya ini yang akan amat sangat tidak mudah untuk dijalani. Banyak hal yang perlu saya pelajari, banyak hal yang harus saya sesuaikan tentunya. Dan juga saya juga harus bisa lebih giat lagi untuk mempelajari hal-hal baru. Karena saya merasa juga saya masih sangat banyak sekali kekurangan di bidang ini. Dan baik, saya akan langsung saja masuk ke dalam inti dari video. Sebelumnya, video ini saya ambil untuk penugasan mata kuliah
pengukuran besaran listrik, di mana tugas video ini saya ditugaskan untuk berpresentasi di depan kamera sepanjang 30 menit tentang buku bernama Measurement and Instrumentation karyanya Alan S. Morris dan juga Reza Langari. Sebelumnya ini kali pertama saya membaca buku di mana bukunya sangat full dengan bahasa Inggris ya. Tentunya ya meskipun saya bisa sedikit-sedikit, tapi harus memerlukan tenaga ekstra tentunya kalau misal bukan bahasa Indonesia. Pada intinya buku ini itu membahas secara sangat lengkap dan detail mengenai prinsip dan praktik pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan hal krusial di dalam elektro, karena di dalam elektro pengukuran adalah hal yang paling utama untuk seperti halnya mengambil data ataupun maintenance ataupun masih banyak lagi lah hal yang sangat amat krusial dari pengukuran tersebut. Beberapa alat ukur yang sudah saya kuasai, dan meskipun saya belum menguasai juga tapi sudah pernah mencoba, itu yang pertama ada avometer atau multimeter baik digital maupun analog. Saya waktu itu memakai alat avo bermerek Sun, saya lupa mereknya, pokoknya Sun itu pokoknya itu avonya sendiri menurut saya standar, kualitas dan juga cara penggunaannya pun juga standar. Awet juga saya punya satu yang analog. Terus untuk alat ukur lain seperti osiloskop itu juga saya pernah mencoba. Terus juga jangka sorong. Terus juga sebenarnya alat ukur di dalam teknik itu sangat banyak ya. Cuman saya sebutkan ini hal-hal yang berkaitan dengan elektro saja tentunya. Selanjutnya tentang buku ini ya, kembali ke intinya. Saya sendiri sebagai mahasiswa elektro merasa perlu untuk memahami bagaimana besaran fisik seperti arus, tegangan, suhu, atau tekanan, baik hambatan maupun beban, dapat diubah menjadi sinyal yang bisa kita analisis. Tanpa instrumentasi yang tepat atau pengukuran yang tepat, sulit bagi kita pastinya untuk merancang, menguji, atau memperbaiki sistem teknik. Itulah mengapa instrumentasi menjadi pondasi penting dalam bidang teknik elektro maupun teknik secara umum. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pengukuran. Sebelumnya tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu pengukuran. Pada intinya pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan standar yang sudah ditentukan bersama, yaitu standar yang emang udah dipakai di elektro gitu. Dalam dunia teknik, kita menuntut hasil yang akurat atau paling nggak mendekati nilai sebenarnya lah, ada toleransinya mungkin. Tentang presisi atau hasil yang konsisten, sensitif terhadap perubahan kecil, serta memiliki resolusi yang memadai.
Namun pengukuran tidak pernah sempurna. Selalu saja ada error. Selalu aja ada sesuatu yang mungkin error yang ditimbulkan. Tentunya error sendiri itu banyak sekali macamnya. Maaf. Maaf ya, sebelumnya saya lagi gak enak badan. Mungkin oke, kembali lagi ke materi. Dari segi error itu banyak sekali macamnya. Baik karena alat yang terbatas maupun karena faktor acak atau random error. Memahami error sendiri penting agar kita bisa menilai apakah data yang kita peroleh dapat dipercaya dan bisa memang digunakan gitu datanya. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada sensor dan juga transducer. Sensor merupakan perangkat yang merasakan perubahan fisik. Sementara transducer mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal listrik. Misalnya termokouple untuk suhu, strain gauge untuk gaya, atau potensiometer untuk posisi. Intinya sensor dan transducer adalah jembatan antara dunia nyata yang penuh besaran fisik dan dunia listrik yang bisa diproses oleh sistem elektronik. Pada sensor dan transducer ini banyak sekali yang dapat kita ambil contohnya. Untuk sensor sendiri yang pernah saya pakai dan sudah pernah ada produknya, itu adalah sensor simple. Sebenarnya sensor simple, cuman penerapan sensor ini sangat amat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Saya pernah waktu SMK itu membuat light dependent resistor ya. Maaf kalau salah. Sensor LDR. Jadi project saya itu waktu itu membuat lampu berbasis sensor LDR. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu sensor LDR. Sensor LDR itu merupakan sensor yang dia menangkap intensitas cahaya. Entah itu cahaya berupa cahaya matahari atau cahaya lampu. Pokoknya di sekitar dia itu ada penerangan berupa cahaya, dia akan langsung membaca itu dan akan langsung istilahnya ya. Pokoknya setelah LDR ini membaca cahaya, si lampu tersebut akan langsung secara otomatis mati di saat cahaya tersebut ada, ataupun maksudnya itu kayak cahayanya itu udah dominan gitu, kayak misal pagi hari gitu jam 5 subuh gitu, atau enggak gitu setengah 6. Pada jam setengah 6 pagi saya sudah melakukan riset juga. Pada jam setengah 6 pagi lampu berbasis sensor RDR ini akan mati dengan sendirinya tanpa harus adanya saklar atau cetekan lah, gampangnya cetekan yang belum tahu saklar. Tanpa harus menggunakan saklar, itu dia bisa mati sendiri. Tergantung juga bagaimana penempatan LDR-nya. Jadi LDR ini kalau misal harusnya penempatan LDR ini ditempatkan pada
posisi yang pas di mana dia itu bisa menangkap cahaya pada waktu yang tepat. Jadi sensor ini bisa bekerja emang benar-benar saat pagi hari ataupun emang benar-benar saat malam hari. Gampangannya sensor ini akan menyala saat sudah larut ataupun sore menjelang maghrib lah. Sekitar jam 6 maghrib itu dia akan menyala lampu itu sendiri tanpa harus ada saklar seperti itu. Menurut saya meskipun LDR ini merupakan sensor yang tidak rumit penggunaan dan penerapannya, banyak sekali kegunaan serta manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Misal aja nih kita bayangin ya, kita udah punya lampu berbasis LDR di rumah. Terus kita mau keluar nih, mau mudik lah, misal mau lebaran gitu mudik. Nah pas waktu mudik itu kita gak perlu, kan biasanya kalau misal, gak tahu ya kalau di lingkungan saya itu kalau misal mau pulang kampung itu biar rumah tidak kelihatan gak ada penghuninya, itu pasti lampu depan itu dinyalain kan. Nah dengan adanya LDR kita gak harus membuang-buang energi listrik, tidak boros lah. Pada dasarnya tidak harus boros listrik. Yang harusnya kita butuh inisiatif. Oh iya nih udah pagi waktunya matiin lampu. Oh iya nih udah malam waktunya nyalain lampu. Gak usah, kita tinggal nunggu aja sensornya bekerja. Gak usah dari kita itu kayak nyetekin lampu, matiin lampu gitu, nyalain lampu, matiin lampu, gak usah. Kan terlalu capek kan, zaman udah modern. Terus ya waktu berpergian itu bahkan sangat membantu. Jadi ya wis, rumah kalian sama kalian tinggal aja mudik gitu. Pas waktu malam udah gelap gitu, lampunya bakal menyala sendiri. Dan kalau misal pagi ya bakal mati sendiri, kan gampang gitu. Yang kedua ada penerapan sensor lagi bernama sensor PIR. Jadi sensor PIR ini sensor gerakan, gampangannya itu sensor gerak. Sensor PIR ini dia bekerja membaca ya. Dia akan bernilai 1 ketika di sekitar area situ itu ada seseorang. Jadi menggunakan panas tubuh atau apa ya? Seingat saya ya. Maaf jika salah. PIR ini kayaknya infrared maksudnya. Jadi misal kalau ada panas tubuh manusia gitu ya, dia akan membaca itu sebagai gerakan atau misal gimana gitu, saya kurang paham. Pokoknya pada intinya itu PIR ini akan membaca gerakan dalam rasio tertentu, dalam jangkauan tertentu. Kayak semisal gini aja. Di PIR itu sudah terdapat potensio di mana dia itu bisa mengadjust seberapa luas jangkauan si PIR. Jadi gini, kalau di PIR itu kita atur emang jangkauannya itu kecil, misal di dalam ruangan berukuran 2x2 gitu, dia langsung akan bekerja dan bernilai 1 ketika ada orang memasuki ruangan itu, karena emang ruangannya kan sempit ya. Beda lagi kalau misal di ruang tamu. Di ruang tamu itu kan luas. Bisa sipir ini diperbesar jangkauannya melalui potensio tersebut. Jadi jangkauan PIR ini semakin lebar. Yang tadinya ruangan 2x2 sekarang bisa dilebarkan lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, pada proyek saya, PIR ini saya terapkan untuk lampu.
sebenarnya banyak sekali penerapannya. Cuman pada waktu itu saya memilih yang simpel-simpel aja kan, pakai lampu. Jadi lampu ini akan menyala dan sensor ini akan membaca dan akan bernilai 1 ketika ada orang di area tersebut atau di ruangan tersebut. Jadi ya balik lagi, ini efisiensi penggunaan listrik ya, apalagi di rumah ya. Mungkin bakal akan sedikit ada ketidaknyamanan ya. Kalau saya sendiri lebih baik kalau misal emang mau bentar-bentaran doang itu pakai manual aja. Cuman kalau pakai pin ini enaknya gini, kalian masuk ke ruangan gitu. Kalian masuk ke ruangan yang udah ada lampu dan sensor pirnya, udah ada berbasis sensor pir kan. Masuk, lampu itu nyala. Tapi kalau kalian keluar, ya lampu itu mati sendiri. Bis keluar masuk ya lampunya mati mati lagi gitu. Ya kayak gitulah gampangannya. Itu beberapa penerapan sensor dari saya yang sudah saya terapkan sendiri. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada sistem akuisisi data dan sinyal. Sebuah sistem pengukuran biasanya terdiri dari beberapa blok. Blok itu berupa sensor. Terus lanjut lagi prosesnya ke pengkondisian sinyal. Terus lagi lanjut ke proses konversi data. Terus lagi lanjut proses ke penyimpanan atau analisis. Sensor menghasilkan sinyal lemah, lalu diperkuat atau difilter agar bisa dibaca dengan jelas. Setelah itu, sinyal analog diubah menjadi digital melalui ADC, analog to digital converter. Itu kayak sensor menghasilkan sinyal lemah, lalu diperkuat atau difilter agar bisa dibaca dengan jelas. Setelah dari ADC tadi atau analog to digital converter, setelah itu komputer atau microcontrollernya bisa memproses. Tanpa tahap-tahap ini mungkin data pengukuran tidak akan bisa diolah dengan efektif tentunya. Untuk sistem akuisisi data dan sinyal sendiri, apa ya yang pernah saya terapin sendiri ya? Untuk penerapan dari sistem akuisisi dan sinyal, itu saya pernah, ini termasuk apa enggak ya? Jadi saya pernah melakukan sekali monitoring greenhouse. Monitoring greenhouse di salah satu greenhouse, smart greenhouse ya, udah smart greenhouse. Berarti greenhouse ini otomatis gak lagi disiram sama manusia, tapi disiram sama alat gitu, sama sensor dan berbagai macam kompleksnya itu. Pada sistem greenhouse tersebut, saya ditugaskan untuk mengambil data berupa nutrisi dan juga kapan waktunya panen. Kebetulan di situ adalah greenhouse melon berada di Kediri. Kayaknya itu pengalaman yang pernah saya alami sendiri untuk sistem akuisisi data dan sinyal ini. Yang selanjutnya mungkin dari aplikasi dan juga lanjut bab selanjutnya maksudnya. Bab selanjutnya ini aplikasi instrumen dalam teknik elektro. Jadi dalam laboratorium kita seringkali menggunakan multimeter, voltmeter,
ammeter, dan osiloskop. Semua itu adalah instrumen dasar yang membantu kita memantau kondisi listrik. Di industri sendiri, instrumen dipakai untuk mengontrol proses seperti sensor suhu pada pabrik makanan atau sensor tekanan pada pembangkit listrik. Saat ini perkembangan teknologi membuat instrumentasi semakin digital dan modern tentunya. Terintegrasi dengan komputer, bahkan berbasis IoT atau Internet of Things. Artinya sendiri adalah kita bukan hanya membaca data, tetapi juga bisa memantau dan mengendalikan sistem dari jarak jauh. Baik untuk aplikasi instrumen dalam teknik elektro ya. Aplikasi instrumen dalam teknik elektro. Saya sendiri untuk menggunakan multimeter itu sudah pernah. Ya, umumnya multimeter kan emang buat mengukur arus. Kok bukan mengukur arus. Buat ngukur ya arus, tegangan, sama hambatan kan, sama resistansi. Ya itu. AVO, makanya kan AVO namanya. Kalau semisal osiloskop pada waktu SMK saya pernah menggunakan itu ya untuk sekedar tahu aja dasarnya dari osiloskop. Tombol-tombolnya juga dulu pernah, tapi saya sekarang udah agak-agak lupa ya karena perlu belajar lagi mungkin. Dulu itu pernah ada praktik osiloskop, kayak ada grafiknya dari arus DC-nya. Kalau DC itu kotak gini, cret gini. Kalau AC gini, gelombang gini dia bentuknya. Jadi kayak gitu. Dari instrumen dalam teknik elektro ini. Terus juga saya pernah sekali itu melakukan commissioning. Commissioning ini termasuk pengukuran dan instrumentasi menurut saya. Karena salah satu hal krusial dalam elektro itu tentunya commissioning. Karena commissioning sendiri itu sangat amat menentukan rangkaian ini apa pekerjaan kita itu sudah layak untuk dijalankan apa enggak, layak untuk diaktifkan apa enggak. Jikalau kita sampai tidak melakukan commissioning, tentunya resiko yang ditimbulkan sangat amat besar sekali. Karena tentu saja kita sebagai manusia mungkin saja mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti short ataupun jumperan yang tidak benar atau mungkin terminal yang belum terpasang dan hal-hal lain. Itu kan tidak akan terlihat di dalam panel yang besar dengan kabel yang segitu banyaknya jika tidak dikomisioning setiap terminal ke terminal gitu loh. Jadi emang sangat penting sekali untuk melakukan commissioning ini. Karena pekerjaan elektro itu sangat amat beresiko, apalagi harus kuat. Karena ya kesetrum itu bukan hal yang lucu gitu dan gak safety tentunya. Dan balik lagi, commissioning juga memerlukan yang namanya itu K3L. Jadi kita sebagai orang teknik itu sangat amat harus mengutamakan yang namanya K3L. K3L sendiri, kalau setahu saya untuk orang elektro yang sangat amat diperlukan itu adalah sepatu safety dan juga sarung tangan karet yang yang bahannya itu isolator. Jadi gak bisa mengantarkan arus listrik gitu ya. Meskipun kalian pegang-pegang itu ya gak bakalan kesetrum. Itu gunanya. Makanya itu sangat amat diperlukan. Karena apa?
karena ya menghindari kesetrum tadi. Tuh. Oke, sepertinya kita sudah mengobrol banyak sekali hal dalam kurang lebih 30 menit ini saya berpresentasi di depan kamera. Jadi ada 4 hal utama yang bisa kita garis bawahi di sini. Yaitu pertama adalah pengukuran adalah dasar untuk memahami sistem teknik. Yang kedua, sensor dan transducer adalah penghubung dunia fisik dengan sinyal listrik. Terus yang ketiga, sistem akuisisi data membuat sinyal bisa diperkuat, difilter, dan dikonversi menjadi informasi digital. Instrumen dipakai luas, mulai dari laboratorium hingga industri modern. Sebagai mahasiswa elektro, pemahaman ini tentu akan sangat berguna bagi saya, yang akan menambah ilmu serta wawasan saya menjadi lebih luas tentunya dari berbagai pandangan. Pemahaman ini akan terus saya pakai dalam praktikum tentunya, dalam penelitian maupun dunia kerja. Oleh karena itu, measurement dan instrumentation bukan sekedar hanya teori, tapi juga keterampilan nyata yang menentukan kualitas seorang engineer. Baik, sekian dari presentasi saya dalam kurun waktu 30 menit ini. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata maupun hal-hal yang kurang saya ketahui, karena saya sendiri juga harus memang banyak belajar. Sekian dari saya, selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.